Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tema-tema yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kita tahu bahwa sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang dapat diambil ataupun dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini ternyata banyak sekali jenis atau ragamnya. Sebagai contoh, sumber daya alam jika kita klasifikasikan dengan mengacu kepada asalnya, maka sumber daya alam itu terbagi menjadi yang pertama, yaitu sumber daya hayati, di mana sumber daya hayati ini berasal dari makhluk hidup. Kemudian jenis sumber daya alam yang kedua dengan mengacu pada asalnya, yaitu sumber daya alam non-hayati, di mana sumber daya alam non-hayati ini bukan berasal dari makhluk hidup. Kemudian jika kita meninjau jenis sumber daya alam dengan mengacu kepada sifatnya, maka pun sumber daya alam juga dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu adalah sumber daya alam kekal. Kemudian jenis yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Inilah jenis-jenis sumber daya alam jika kita menilai berdasarkan pada sifatnya. Dan masih ada jenis-jenis sumber daya alam lainnya jika kita menilai jenis itu dengan mengacu pada potensi penggunaannya. Nah, jika kita mengacu kepada potensi penggunaannya, sumber daya alam ini pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam materi. Jenis sumber daya alam materi ini digunakan dalam bentuk fisiknya. Sebagai contoh, itu adalah besi, kemudian kayu, ada juga emas, dan sebagainya. Ini adalah yang pertama. Kemudian jenis sumber daya alam yang kedua dengan mengacu kepada potensi penggunaannya adalah sumber daya alam ruang, yang mana jenis sumber daya alam ruang ini dimanfaatkan sebagai ruang untuk tempat hidup. Sebagai contohnya yang utama adalah
tanah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya alam energi, di mana sumber daya alam energi ini digunakan dengan memanfaatkan potensinya sebagai energi. Sebagai contoh adalah keberadaan minyak bumi. Kemudian juga ada sinar matahari. Ada pula yang namanya gas bumi dan sebagainya. Itulah beberapa jenis dari sumber daya alam dengan beberapa kriteria pendekatannya. Kemudian kita juga perlu untuk memahami terutama tentang manfaat dari keberadaan sumber daya alam tersebut khususnya bagi manusia. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Itu manfaat utamanya adalah sebagai bahan pangan, bisa juga bahan sandang, dan bahkan juga merupakan bahan untuk obat-obatan. Itu yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sumber daya alam hewani, di mana untuk sumber daya alam hewani ini manfaatnya sangat besar sebagai sumber bahan pangan. Dan yang ketiga, manfaat dari sumber daya alam energi. Itu manfaat utamanya itu adalah sebagai sumber energi berbagai aktivitas manusia, seperti halnya keberadaan energi listrik, gas, dan sebagainya. Itu tadi manfaat dari sumber daya alam bagi kehidupan manusia khususnya. Selanjutnya ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam hal manajemen sumber daya alam ini. Apa saja faktor-faktor yang sangat berpengaruh tersebut? Faktor-faktor itu adalah yang pertama faktor geologis, di mana untuk faktor geologis ini komposisi geologi suatu daerah itu dapat mempengaruhi jenis sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Faktor-faktor geologis ini meliputi diantaranya jenis batuan, kemudian ada air tanah, ada juga mineral, batu bara, minyak bumi, logam, gas alam, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sekaligus nilai sosial. Pelestarian keanekaragaman hayati ini meliputi berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah tentang perlindungan habitat alami, spesies, dan ekosistem yang mereka semuanya itu penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dari sumber daya alam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu faktor
faktor iklim dan cuaca, di mana iklim dan cuaca juga memiliki peran yang sangat besar dalam hal ketersediaan dan juga distribusi sumber daya alam, seperti misalnya udara, ada tanah, keanekaragaman hayati, curah hujan, ekosistem alami, suhu, siklus udara, kelembaban, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor tekanan eksternal, di mana sumber daya alam itu dapat dengan jelas dipengaruhi oleh tekanan-tekanan eksternal. Misalnya tekanan dari konflik politik. Kemudian juga adanya perubahan dalam ekonomi global. Juga adanya perubahan kebijakan dan sebagainya. Faktor-faktor ini dapat mengubah akses, harga, maupun permintaan terhadap sumber daya alam. Inilah yang keempat. Kemudian faktor yang kelima yaitu faktor manusia. Nah, aktivitas manusia itu memiliki dampak yang sangat-sangat signifikan terhadap sumber daya alam. Eksploitasi yang sangat berlebihan, kemudian juga praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, juga penggundulan hutan dan sebagainya, itu dapat mengancam keberadaan sumber daya alam ini. Faktor-faktor sosial, faktor-faktor budaya, dan juga faktor-faktor ekonomi serta teknologi itu juga sangat-sangat mempengaruhi cara manusia dalam berinteraksi dengan sumber daya alam ini. Nah, itulah beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam hal manajemen sumber daya alam. Nah, selanjutnya sebagai warga negara Indonesia, kita juga perlu untuk mengetahui tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita, yaitu Indonesia. Tentu saja potensi sumber daya alam ini yang ada di bumi Indonesia sangatlah beragam. Namun, di antara hal-hal yang beragam tersebut, di antaranya yang pertama adalah potensi sumber daya alam hutan. Hutan ini merupakan suatu ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, maupun tempat tinggal bagi beragam flora maupun fauna. Hutan ini dapat dibedakan dengan berdasarkan pada iklim, kemudian relief maupun jenis tanahnya. Beberapa jenis tadi itu adalah berupa hutan hujan tropis, ada juga hutan musim, ada juga hutan sabana, dan tentu kita juga mengenal dengan apa itu yang namanya hutan bakau. Ini yang pertama. Kemudian potensi sumber daya alam kedua yang sangat besar di tanah Indonesia itu adalah terumbu karang.
Terumbu karang ini merupakan kumpulan dari karang yang menjadi tempat tinggal bagi beragam biota laut, terutama yang berukuran kecil. Karang-karang ini disusun oleh satu jenis hewan yang dinamakan dengan polip, yang mereka itu hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Nah, dari sisi manfaatnya, terumbu karang ini sangat-sangat besar sekali, yaitu sebagai tempat hidupnya berbagai jenis ikan, juga sebagai sarana penelitian, dan tidak ketinggalan dapat dimaksimalkan sebagai sarana pariwisata. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah potensi sumber daya alam berupa tanah. Tanah ini merupakan pondasi bagi segala kehidupan yang ada di daratan. Tanah yang subur merupakan potensi sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Itulah yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu potensi sumber daya alam hutan bakau atau sering disebut dengan hutan mangrove. Hutan bakau atau mangrove ini merupakan salah satu jenis hutan yang berada di rawa Payau atau di wilayah pesisir. Hutan bakau atau mangrove ini memiliki banyak sekali manfaat. Seperti halnya adalah untuk mencegah terjadinya abrasi. Juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil kayu. Juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan bagi hewan-hewan, terutama ikan. Dan tidak ketinggalan, sangat-sangat bisa dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata. Kemudian yang kelima, yang juga sangat besar potensi sumber daya alamnya di negara kita, yaitu potensi sumber daya air, di mana air ini merupakan sumber daya alam yang teramat penting karena merupakan salah satu sumber bagi kekuatan dan energi yang ada di bumi kita. Kemudian berikutnya adalah kita tentu juga memiliki prinsip-prinsip dalam pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bagi pemerintah, juga tidak hanya bagi berbagai organisasi maupun kelembagaan, namun juga harus kita pahami sebagai individu, sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Apa itu prinsip-prinsip dalam pemanfaatan sumber daya alam ini? Prinsip-prinsip tersebut yang pertama adalah prinsip tentang hal-hal yang harus dilakukan secara selektif. Kata-kata selektif ini dilakukan dengan membuat suatu perencanaan yang amat matang dalam pemanfaatan sumber daya alam ini, karena harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip memperbarui hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan untuk memperbarui sumber daya alam ini adalah dengan
misalnya reboisasi, misalnya lagi dengan penangkaran hewan ataupun tumbuhan, juga dengan pengolahan tanah pertanian yang baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah prinsip tentang kelestarian. Sumber daya alam ini harus digunakan dengan perlu memelihara kelestariannya. Mengapa? Karena sumber daya alam ini digunakan tidak hanya untuk jangka pendek, tidak hanya untuk jangka menengah, tetapi juga dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karenanya, prinsip kelestarian ini menjadi sangat krusial. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip penghematan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan suatu perancangan ataupun perencanaan yang baik, sehingga tidak akan terjadi pemborosan yang akan mengganggu kuantitas dan juga kualitas dari sumber daya alam yang kita miliki. Demikian pembahasan kita tentang sumber daya alam ini, semoga membawa pencerahan dan perluasan wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.